warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Puspita. Di sini saya akan membuat tugas video guna memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Ardan SKM MKes. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Studi kasusnya itu sebuah rumah sakit Umura daerah menghadapi permasalahan berikut. Yang pertama, keterlambatan pelayanan IGD, resiko keselamatan pasien tinggi, biaya tambahan rendah. Kedua, kerusakan mesin CT scan, resiko sedang, penugasan diagnosis, biaya perbaikan tinggi. Yang ketiga, kekurangan APD saat wabah flu, resikonya tinggi, penularan tenaga kesehatan, biaya penyediaan sedang. Tingkat ketidakpuasan pasien rawat jalan, resiko rendah, biaya intervensi sedang. Keterlambatan pelayanan IGD. Yang pertama itu penyebabnya sistem triase tidak berjalan efektif, prioritasnya 1. Yang kedua, kurangnya jumlah tenaga medis jaga, prioritasnya 2. Yang ketiga, koordinasi antar unit pendukung lambat, prioritasnya 3. Yang keempat, proses administrasi manual dan memakan waktu, prioritasnya 4. Dan yang terakhir, keterbatasan sarana prasarana IGD, prioritasnya 5. Selanjutnya, analisis matriksnya, biaya versus resiko. Strategi mitigasinya, perbaiki sistem triase dengan SOP yang jelas, pelatihan tenaga medis, dan penggunaan kode warna. 2. Tambahkan tenaga medis jaga dengan rekrutmen penjadwalan ulang shift atau insentif lembur. Yang ketiga, percepat koordinasi antar unit dengan jalur komunikasi khusus, misalnya hotline atau aplikasi internal. Yang keempat, digitalisasi proses administrasi agar lebih cepat dan praktis. Yang kelima, rencana jangka panjang, perbaikan infrastruktur dan alat medis. Yang kedua, kerusakan mesin CT scan. Strategi mitigasinya, melakukan pemeliharaan preventif rutin untuk mencegah kerusakan mendadak. Yang kedua, menyediakan kontrak layanan dengan vendor atau teknisi resmi agar perbaikan cepat ditangani. Yang ketiga, menyiapkan peralatan diagnostik alternatif seperti MRI, USG untuk sementara menggantikan CT scan. Keempat, membentuk tim respon cepat internal untuk monitoring kondisi mesin dan pelaporan segera bila terjadi gangguan. Penyebabnya itu yang pertama, CT scan tidak bisa menyala sama sekali, prioritasnya itu 1. Yang kedua, error pada sistem software, gambar tidak bisa diproses, prioritasnya 2. Yang ketiga, tabung sinar X rusak, prioritasnya 3. Yang keempat, pendingin atau calling sistem bermasalah, prioritasnya 4. Dan yang terakhir, kesalahan kalibrasi hasil scan buram atau tidak akurat, prioritasnya 5. Selanjutnya ada analisis biaya resiko. Rendah, prioritas utama itu mesin mati total harus segera diperbaiki. Resikonya itu tinggi. Kalau sedang, pertimbangan cost benefit, error software bisa diatasi dengan update teknisi. Yang tinggi dipertimbangkan jika ada sumber daya. Sedang, pertimbangan cost benefit, kesalahan kalibrasi, hasil diagnosa bisa salah. Yang sedang, cost benefit jadi pertimbangan. Dan ada juga yang tinggi, pertimbangan terbatas, butuh UPS genset tambahan. Rendah, tidak prioritas, pertimbangan terbatas, dan tidak prioritas alarm, sensor kecil sering berbunyi tanpa sebab. Kekurangan APD saat wabah flu. Penyebabnya itu perencanaan stok APD tidak akurat atau stok menipis saat lonjakan pasien naik, prioritasnya 1. Yang kedua, keterlambatan distribusi APD dari vendor, prioritasnya 2. Yang ketiga, penggunaan APD yang berlebihan atau tidak sesuai dengan SOP, prioritasnya 3. Selanjutnya, APD tidak terdistribusi dengan merata ke unit IGD, rawat inap atau isolasi, prioritasnya 4.
Yang kelima, kesalahan kalibrasi hasil scan buram atau tidak akurat, prioritasnya 5. Strategi mitigasinya, buat sistem monitoring stok APD real time dan buffer stok. Yang kedua, kerjasama dengan lebih dari satu vendor cadangan lokal. Yang ketiga, realokasi anggaran dan ajukan bantuan pemerintah atau CCR. Yang keempat, terapkan SOP distribusi APD sesuai kebutuhan unit kritis. Yang kelima, lakukan pelatihan penggunaan APD sesuai standar dan pengawasan. Keempat, tingkat ketidakpuasan pasien rawat jalan. Penyebabnya itu waktu tunggu pelayanan lama, prioritasnya 1. Yang kedua, proses administrasi yang terlalu berbelit, prioritasnya 2. Komunikasi tenaga kesehatan kurang efektif dengan pasien, prioritasnya 3. Yang keempat, informasi alur layanan yang tidak jelas, prioritasnya 4. Yang kelima, fasilitas ruang tunggu kurang nyaman, prioritasnya 5. Strategi mitigasinya, perbaikan sistem antrian digital atau manual tambahan loket. Yang kedua, penyederhanaan proses administrasi. Yang ketiga, pelatihan komunikasi tenaga kesehatan. Keempat, penyediaan papan informasi dan sistem nomor antrian jelas. Yang kelima, peningkatan fasilitas ruang tunggu. Contingency planning atau rencana cadangan. Yang pertama, IGD. Jika SOP triase belum berjalan, gunakan tim darurat khusus yang fokus menangani pasien kritis terlebih dahulu. Yang kedua, CT scan. Jika perbaikan lambat, gunakan alat diagnostik alternatif MRI, USG, ronsen atau rujuk pasien. Yang ketiga, ada APD. Jika vendor utama terlambat, gunakan vendor lokal cadangan atau APD buatan komunitas seperti face shield, masker kain standar sementara. Keempat, rawat jalan. Jika sistem antrean digital gagal, gunakan antrean manual dengan tambahan petugas. Cost risk-nya, yang pertama, keterlambatan pelayanan IGD, biaya intervensi rendah, pelayanan subtriase, penambahan tenaga jelas. Manfaatnya, mengurangi resiko kematian pasien, meningkatkan kepuasan masyarakat, mempercepat alur IGD. Analisisnya, biaya rendah, manfaat tinggi, sangat layak dijalankan segera. Yang kedua, kerusakan mesin CT scan, biaya perbaikannya tinggi, penggantian komponen atau teknisi resmi. Manfaatnya, diagnosis cepat dan akurat, mengurangi keterlambatan penanganan pasien. Analisisnya, biaya tinggi, manfaat juga tinggi, tetapi perlu dijalankan, namun bisa diprioritaskan sesuai dana atau jangka menengah. Kesimpulannya, manajemen risiko di rumah sakit perlu menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tingkat risiko dan biaya intervensi. Risiko yang berdampak tinggi namun membutuhkan biaya rendah, seperti keterlambatan pelayanan IGD, harus segera ditangani terlebih dahulu. Sementara itu, risiko dengan biaya tinggi seperti kerusakan mesin CT scan tetap penting, tetapi memerlukan perencanaan anggaran yang matang agar tidak mengganggu layanan lainnya. Untuk mengantisipasi kegagalan, strategi utama rumah sakit juga harus memiliki rencana cadangan seperti atau contingency planning agar pelayanan tetap berjalan dengan penerapan manajemen operasional yang baik. Rumah sakit dapat menjaga efisien, efektivitas, serta mutu layanan bagi pasien. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.